Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat channel yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tentang Guru. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman serta umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Nah sobat, pada video saya kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah atau menakib seseorang waliullah, yaitu yang bernama Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi Al-Banjari. Supaya dengan kita mendengarkan kisah atau menakib orang soleh, baik itu yang menceritakan atau orang yang bersedia untuk mendengarkan, maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kata ulama, inda dzikri sholihin tanzilu rahmat. Sobat channel Tentang Guru, sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel Tentang Guru selalu menyediakan tontonan yang bermanfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Mari kita lanjut ke videonya, tonton videonya sampai selesai. Kiai Haji Zainal Ilmi dilahirkan pada malam Sabtu jam 4:30 subuh tanggal 7 Rabiul Awal 1304 Hijriah di Desa Dalam Pagar, Martapura. Ayahnya adalah Haji Abdul Somad bin Haji Muhammad Said Wali bin Aminah binti Haji Sahabuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ibunya bernama Hajah Komariah. Masa kanak-kanak sampai tumbuh menjadi dewasa, beliau berlimpahan ilmu dari keluarganya. Tidak pernah beliau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sangat sopan santun, penyayang, dan berakhlakul karimah. Beliau selalu mengisi kesehariannya dengan belajar dan beribadah, memelihara waktu dan mengerjakan yang sunnah-sunnah, menghindarkan diri dari perbuatan subhat, lebih-lebih yang dilarang agama, apalagi yang haram. Guru-guru beliau adalah para ulama dan wali di zamannya. Dari masa mudanya inilah beliau mempersiapkan diri menjadi seseorang ulama terkemuka. Di antara para ulama yang menjadi gurunya adalah 1. Kiai Haji Abdul Somad, yaitu orang tua beliau sendiri. 2. Kiai Haji Muhammad Amin bin Qodi Haji Mahmud, pesayangan Martapura. 3. Syekh Abdurrahman Muda. 4. Kiai Haji Abbas bin Mufti Haji Abdul Jalil. 5. Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Muhammad Soleh. 6. Kiai Haji Muhammad Ali bin Abdullah Al-Banjari. 7. Kiai Haji Khalid Dalam Pagar, Martapura. 8. Kiai Haji Ahmad Nawawi Dalam Pagar, Martapura. 9. Kiai Haji Ismail Dalam Pagar, Martapura, ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Ismail, mantan Kepala Depak Kabupaten Banjar. 10. Kiai Haji Ahmad Wali Kuin, Banjarmasin, murid Haji Masyayat Wali, kakek dari guru Kiai Haji Zainal Ilmi. Menurut suatu riwayat, beliau adalah khalifah dari Mufti Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Sapat, Indragiri, Riau. Karena ketika Mufti Syekh Abdurrahman Siddiq hendak berangkat ke Tambilahan, Riau, beliau ditanya oleh seorang yang tua di kampung Dalam Pagar, siapakah pengganti guru di kampung ini kalau guru berangkat nanti? Anak ilmi penggantiku, jawab Tuan Guru Sapat sambil menepuk bahu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi.
maka terperanjatlah beliau sembari menunduk mendengar keputusan sekaligus amanah dari Syekh Abdurrahman Shiddiq kepadanya. Hingga sejak itu Tuan Guru Haji Zainal Ilmi selalu menunduk. Beliau mempunyai perawakan gemuk, pendek, yang menggambarkan bahwa ia mempunyai himmah, semangat, dan cita-cita yang tinggi. Tabah hati dan tawakal, bersifat akhlakul karimah, tawadu, berjiwa sosial, suka menolong fakir miskin, waro, serta pemurah. Selama hidupnya banyak yang mendapat santunan dari beliau, termasuk janda-janda tua. Hal ini tidak diketahui orang kecuali orang-orang kepercayaannya. Baru setelah beliau wafat, hal ini diketahui orang banyak. Di antara karomah beliau, suatu saat beliau sedang mengajar di rumahnya. Pada waktu itu banyak muridnya yang hadir. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Kita berhenti sebentar." Dan murid-muridnya menyaksikan sang guru dalam kemasgulan. Kemudian ia masuk ke dalam kamarnya dan melepaskan pakaiannya. Lalu beliau mengambil 2 buah timba untuk diisi air di sungai di depan rumahnya. Air tersebut kemudian dibawanya ke jalan raya dan terus disiramkan beliau, 1 timba ke sebelah kanan, 1 timbanya lagi ke sebelah kiri. Selesai melakukan hal tersebut, beliau kemudian masuk lagi ke dalam rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibunya pun lantas berkata, "Mengapa kamu siramkan air itu ke jalanan, sedangkan kamu susah-susah mengambilnya dari sungai? Lebih bermanfaat air itu untuk mengisi tempat air yang kosong," kata ibunya dengan penuh keheranan. Kemudian beliau menjawab, "Kita menolong orang yang kesusahan, yaitu orang yang sedang kebakaran." Lalu ibunya berkata lagi, "Apakah kebakaran di tengah jalanan?" Hal tersebut diucapkan ibunya beberapa kali. Berselang 3 hari setelah kejadian yang di luar akal tersebut, datanglah seseorang berkunjung kepada beliau dan berkata, "Guru, kami sangat berterima kasih kepada guru. Di kampung kami terjadi kebakaran, dan setelah membawa korban beberapa rumah penduduk, kemudian ulun bertawasul dengan meminta pertolongan kepada guru. Setelah itu guru saya lihat datang, memberikan pertolongan dengan membawa 2 buah timba dan menyiramkan air ke api tersebut, hingga api tersebut padam seketika. Dan inilah keperluan saya ziarah ke sini, sekedar menyampaikan ucapan terima kasih atas pertolongan guru kepada kami di kampung Sungai Selai, Margasari, Rantau." Beliau pernah diangkat sebagai penasihat Badan Pemulihan Keamanan Daerah Kabupaten Banjar sekitar tahun 1956 ketika terjadi pemberontakan Ibnu Hajar. Setiap Jumat beliau memberikan penerangan kepada masyarakat yang terpengaruh dengan adanya pemberontakan ini. Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi pertama menikah dengan Hajah Purnama binti Zakaria bin Abdullah bin Kiai Haji Muhammad Khatib bin Mufti Pangeran Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun tidak mempunyai keturunan. Menjelang wafat, beliau banyak didapati keganjilan terhadap dirinya, namun tidak dimengerti oleh yang lainnya. Seperti pada waktu ia hendak pergi ke Karangintan dalam rangka berdakwah, maka ia menyuruh seseorang untuk ke tempat orang tua istrinya yang muda. Karena saat itu istri beliau sedang menginap di rumah orang tuanya. Beliau berpesan, "Cepat pulang, nanti tidak sempat." Selain itu pula sebelum berangkat ke Karangintan, ia berkata, "Nanti banyak orang." Demikian perkataannya itu yang kemudian berangkatlah beliau ke Karangintan. Setibanya di Karangintan, maka dalam acara tersebut beliau membaca doa yang kemudian beliau mendadak sakit sehingga menyebabkan wafatnya pada hari Jumat di Karangintan tanggal 13 Zulqaidah 1375 Hijriah
bertepatan dengan 21 Juni 1956 Miladiah jam 12 siang. Pada waktu beliau wafat, saat itu sedang musim kemarau, tanah serta sungai menjadi kering, sehingga untuk dimakamkan di Kelampayan di samping makam orang tuanya mendapat kendala yang berarti, karena untuk ke Kelampayan harus melalui jalur sungai, sedangkan saat itu sungai dalam keadaan kering. Oleh karena itu, banyaklah yang berinisiatif untuk memakamkan beliau di tempat lain, seperti di dalam pagar. Ada pula dari kalangan ABRI, yakni Bapak Hasan Basri, mengusulkan agar beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, karena beliau dianggap sebagai sesepuh angkatan bersenjata. Oleh ahli waris beliau, usulan tersebut diterima dengan senang hati, disertai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang mengusulkannya. Namun, ahli waris tetap menghendaki jasad mulia almarhum dimakamkan di Kelampayan, berdekatan dengan datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka tak disangka dan tidak diduga, pada malam Sabtu hujan turun dengan derasnya, sehingga sungai yang tadinya kering menjadi berair, hingga dapatlah dilalui oleh perahu serta rombongan sanak keluarga yang mengiringi jenazah Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi Al-Banjari. Maka pada hari Sabtu tanggal 14 Zulqaidah 1375 Hijriah, dengan suasana yang penuh kehikmat dan haru, dilaksanakanlah pemakamannya di samping makam orang tuanya Kiai Haji Abdul Somad di Kelampayan, berdekatan dengan datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga dengan mendengar kisah atau manaqib orang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita berkat orang soleh, khususnya berkat Kiai Haji Zainal Ilmi Al-Banjari. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.